Percaya diri, siapa yang nggak mau punya self-esteem yang bagus? Bisa bicara dan bersikap pas dimanapun, kapanpun, dengan siapapun tanpa ada rasa-rasa ragu, nggak enakan, tapi juga nggak arogan, nggak merasa lebih dari orang lain. Seperti semua hal di dunia ini, termasuk percaya diri, itu bisa ya kita latih, kita install di diri kita. Kuncinya mau berusaha, siap menjalani prosesnya. Ini hal-hal yang bisa kamu lakukan supaya punya rasa percaya diri yang baik. 1. Self-reflection, introspeksi diri. Pernah nggak sih kamu duduk merenung tentang diri sendiri, bicara ke diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, membuat planning dan rencana untuk diri sendiri, termasuk memaafkan diri sendiri, bertanya ke diri bahwa aku nih maunya apa ya? Apa yang sedang aku pikirkan saat ini? Apa yang sedang aku rasakan sekarang? Apa yang mau aku capai dalam hidupku? Apa langkah yang mau aku ambil untuk melakukannya? Ide, proses kreatif, dan inspirasi tidak datang dalam kebisingan. Mereka datang dalam kesunyian dan ketenangan diri. Yang kedua, bikin tujuan yang jelas. Tujuan-tujuan yang spesifik, terukur, dan realistik untuk diwujudkan. Then, take action. Yang ketiga, jadilah pembelajar. Pembelajar seumur hidup. Belajar hal baru bikin kita lebih enjoy menjalani hidup. Ada keasikan tersendiri saat kita bisa menguasai kemampuan baru, dan itu menyehatkan mental dan meningkatkan kemampuan otak loh. Yang keempat, jadi orang yang empatik. Memahami sudut pandang orang lain, bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, itu keren. Nggak ada orang yang suka ngobrol sama orang yang egosentris dan maunya dengerin, dimengerti, tapi nggak mau ngedengerin, nggak mau ngertiin orang lain. Selanjutnya, kembangkan keterampilan sosial. Kemampuan bersosialisasi itu penting ya, bisa merespon orang dan lingkungan secara pas sesuai dengan kondisi. Ini bukan kemampuan bawaan dari lahir ya, melainkan skill yang bisa kita pelajari dan kita tingkatkan. Yang keenam, berkontribusi positif pada kehidupan orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Setiap kebaikan yang diberikan itu akan kembali ke diri kita ya, dan setiap selesai berbuat baik, apa yang dirasakan di hati, bahagia, tenang, ya kan? Yang ketujuh, mengelola waktu dengan baik. Time management membuatmu mampu membuat prioritas hidup sehingga kesempatan mengembangkan diri jadi lebih optimal. Yang kedelapan nih, bertanggung jawab pada diri sendiri untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Berlaku seperti mengelola stres, interaksi dengan lingkungan yang baik-baik, dan bijak bersosial media. Yang kesembilan, mampu beradaptasi dengan perubahan. Dunia di sekeliling kita itu terus berubah. Penting untuk belajar beradaptasi untuk dapat berkembang dan bisa survive ya. Menyesali masa lalu, merutuki hal-hal yang di luar kendali diri kita, hanya bikin kita jadi makin capek dan makin sulit ya menjalani hidup. Berarti untuk menerima kehidupan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Yang ke-10, mengelola pikiran. Berarti untuk enggak percaya pada semua hal-hal buruk yang ada dalam pikiranmu. Namanya self-talk negatif atau automatic negative thought. Pikiran-pikiran negatif yang muncul begitu saja di pikiran kita. Sering ya pikiran kita mengatakan hal-hal buruk yang enggak nyata, mengkritisi diri, namun dampaknya tuh bikin kita jadi marah, takut, cemas. Pelajari cara untuk tidak percaya pada pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran buruk ya. Manajemen emosi, regulasi emosi, latihan mindfulness adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengelola pikiran-pikiran negatif ini. Subscribe, like, dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi. Terima kasih.